Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih dan selamat datang pada video tutorial 3 praktikum gambar teknik ini. Oke, melanjutkan dari video tutorial 2 kemarin. Setelah kita menyelesaikan part base ini, kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu kita akan membuat part arm. Oke, langkah yang pertama kita cek dulu di modul. Kita akan membuat part arm ini, arm, arm. Oke, langkah yang pertama adalah kita membuat gambar seperti ini dengan ukuran-ukuran seperti ini. Oke, yang pertama kita membuat part baru dulu, pilih part dan oke. Kemudian seperti yang saya bilang dari kemarin, begitu membuat part baru silakan langsung save agar partnya tidak hilang. Tulis namanya RI right GHT right arm dengan name kalian. Kemudian klik save. Langkah yang pertama, membuat center line dulu. Yang pertama adalah pilih front plane, klik normal to, kemudian pilih menu tab sketch, kemudian line, pilih tool line center line. Oke, mulai dari tengah agar lebih memudahkan dan jangan mulai dari tempat yang lain. Kita mulai dari tengah, klik tengah vektor, geser ke kiri kursornya, klik lagi, geser ke kiri ke atas sedikit, klik, kemudian geser ke kiri ke atas yang lebih panjang, klik, dan selesai dengan pencet escape. Posisikan gambar di tengah dengan klik ini zoom to fit, maka gambar akan berada di posisi tengah. Selanjutnya berikan dimensi dengan klik tool smart dimension. Berikan dimensi seperti pada modul. Coba kita cek lagi. 25, 55, 120, 12,5, 135. Oke. Untuk membuat sudut dengan smart dimension, caranya adalah klik garisnya dan kemudian klik garis yang akan ditentukan sudutnya dari garis yang pertama tadi. Oke, setelah keluar sudutnya, klik, masukkan besar sudutnya 135, enter. Kemudian dari titik ini, klik ke titik awal tadi, klik, masukkan panjangnya dengan klik yaitu 5,5, kemudian enter. Kemudian masukkan panjang dari titik terluar ini dengan titik awal ini, tarik ke bawah, klik di luar ini, masukkan ukurannya 120, enter. Kemudian untuk memberikan sudut garis ini yaitu dengan klik garisnya, kemudian klik garis yang paling bawah ini, maka akan membentuk sudut. Klik di bagian luar, masukkan angka 12,5, enter.
sesuaikan posisinya agar lebih enak dipandang. Kemudian selesaikan perintah dimension dengan klik close dialog. Klik gambar centang untuk meng-close dialog. Kemudian kita lihat gambar ketiga menggunakan perintah offset. Oke. Karena yang pertama adalah memilih garis tengah ini, kemudian garis yang satunya lagi, kemudian menggunakan perintah offset, masukkan nomor 8 bidireksional, dan kemudian selesai. Oke, yang pertama adalah klik garis yang horizontal ini, garis netral yang horizontal, kemudian tahan kontrol dan klik yang ini, garis yang sedikit naik. Setelahnya pilih menu pada tab menu tools, pilih tools offset, pilih tool offset, kemudian pilih angka, masukkan angka maksud saya angka 8, kemudian enter, dan pilih checklist by directional. Kemudian setelah selesai klik centang untuk OK. Maka kita cek lagi di modul, maka akan terbentuk seperti ini. Dan lanjut ke halaman 18. Halaman 18 kita bisa melihat ini ditambahkan dimensi dan ada lingkaran dan sudah ditambahkan dimensi. Oke. Yang pertama kita tambahkan dimensi dulu. Sudah ada dimensinya, kita sesuaikan saja posisinya. Di sini. Angka 8 benar. Kemudian kita tambahkan lingkaran. Klik circle. Di pojok garis center line itu klik, kemudian geser sedikit dan klik lagi. Kemudian hentikan perintah dengan escape dan pilih smart dimension. Klik lingkarannya, kemudian klik di luar dan tambahkan nilai 10, enter. Setelahnya lihat ke gambar kedua di halaman 18, yaitu kita menambahkan garis agar hingga menjadi tangent dengan lingkaran yang ada di atas. Oke, caranya selesaikan smart dimensionnya dengan klik centang, kemudian kita pilih line mulai dari daerah sebelah sini, sembarang posisinya, tapi usahakan di sebelah sini. Klik, kemudian geser kursor kalian hingga mendekati lingkaran dan muncul garis kuning-kuning seperti ini. Kita ulang sekali lagi. Klik line, klik tools line, kemudian klik pada daerah ini, kemudian dekatkan line kalian dengan lingkaran, maka akan muncul garis-garis kuning itu, dan posisikan garis kalian hingga muncul tanda seperti yang ada di video ini. Oke, seperti ini, dan klik escape. Kalau semisal kalian membuat garis dan sudah terlanjur
tidak pas. Coba saya contohkan seperti ini. Escape. Kalian bisa menyelesaikannya dengan cara klik garisnya, kemudian tahan kontrol dan klik lingkaran, dan pilih perintah tangent. Maka garisnya akan berada tangent dengan lingkaran. Kemudian untuk menghilangkan kelebihan garis ini, karena ini masih bisa ditarik agar terlihat kelebihannya, kita pendekkan hingga menyentuh lingkaran dan muncul tanda yang kuning itu di dekat kursor saya kalau kelihatan. Maka dia sudah coincident dan tangent. Atau juga bisa cara yang pertama tadi, kita klik garisnya dan klik lingkarannya dengan klik tahan tombol kontrol dan klik lingkaran dan pilih tangent sudah. Nah, tidak bisa ternyata. Nah, maaf, berarti bukan garisnya tapi ujung garis. Kita klik tahan tombol kontrol dan klik lingkaran. Jika sudah berwarna biru maka benar, dan kemudian kita pilih coincide. Nah, maka garis akan menempel ujungnya dengan tangent dengan lingkaran. Jika sudah, lanjut ke modul yang kedua. Kita akan melakukan mirroring. Yang pertama klik garisnya, kemudian klik garisnya, kemudian klik juga garis tengah atau center line-nya dan mirror. Oke, berarti yang pertama adalah klik garis, kontrol, klik center line-nya, atau bisa juga dengan cara di blok keduanya, kemudian pilih mirror entities. Oke. Kemudian lanjut ke halaman 19. Halaman 19 dia memberikan dimensi untuk garis yang barusan kita buat. Oke, dimensinya menggunakan Smart Dimension. Klik garisnya, kemudian klik lagi garisnya, maka akan terbentuk sudut seperti ini. Klik dan masukkan nilai 5 dan enter. Sebentar, sebenarnya ada yang salah. Ctrl Z. Saya ganti 5. Oh, ada yang diterjemahkan salah oleh aplikasi. Kita geser aja biar memudahkan aplikasi untuk memahami maksud kita. Kita lebarkan sedikit, kemudian Smart Dimension, pilih garisnya dan pilih garisnya. Nah, akan muncul seperti ini. Masukkan nilai 5, kemudian enter. Oke, sudah benar. Kita posisikan seperti yang ada di modul sebelah sini. Kita selesaikan dimensinya dengan close dialog. Cek lagi di modul, sudah benar. Kemudian lanjut ke
halaman 19 gambar kedua, yaitu menggunakan menu trim, kemudian trim to closest, pilih optionnya yang trim to closest dan hilangkan kedua garis tersebut. Oke, yang pertama kita pilih tools trim dan pilih trim to closest. Ada optionnya nih, terlihat ada power trim, corner, trim away and shade, trim away outside, dan trim to closest. Oke, kita pilih yang paling bawah, trim to closest. Dekatkan gambarnya dengan scroll down di mouse, kita klik garisnya hingga hilang. Oke, setelah selesai kita close dialog, kita centang, klik centang. Ini juga bisa sama. Nah, kalau kalian ada yang bingung soal ini belum hilang sebelah sini, ini bukan garis ya, ini adalah dimension, garis-garis dimension, bukan garis-garis bangunan. Oke, kalau sudah, lanjut ke modul halaman 20. Oke, halaman 20 menggunakan perintah arc dan tangent arc dari ujung sini ke ujung sini. Oke, kita posisikan dulu di tengah, kemudian kita pilih ini, kita dekatkan gambarnya, pilih menu tangent, pilih menu arc, pilih yang tangent arc, maaf. Oke, tangent arc ya, dari ujung sini klik hingga ke ujung sini, klik, kemudian escape untuk menyelesaikan perintah. Lanjut ke gambar nomor 2, yaitu tools fillet dengan fillet parameternya 8. Di ujung bawah sini dan menggabungkan garis 4 dan 5 ini. Oke, kita posisikan gambar ke tengah dulu, kita pilih tools fillet, sketch fillet, pilih yang fillet ya, jangan yang ini, jangan sketch chamber, pilih yang fillet, kemudian masukkan nilai 8, kemudian enter, dan pilih yang nomor 3 itu. Sebentar, diulangi. Kita pilih fillet ya, mohon maaf, fillet, kemudian masukkan angka 8, kemudian enter. Nah, ini pilih sudut yang ini, klik, kemudian kita pilih yang ini, klik, dan garis ini, klik. Jika ada perintah ini, kita lihat di modul, kita pilih the corner will be lifted, the corner to be filleted has geographic relation which will be deleted if the fillet is created. Do you want to continue? Kita klik yes. Oke. Kemudian klik centang, ini bisa, ini juga bisa. Lanjut. Buka modul halaman 21. Gambar yang pertama melanjutkan fillet. Sekarang dengan parameternya 4, kemudian sudut yang ini, dan garis ketiga dan garis keempat. Oke, jadi setelah kita centang, kita ganti parameternya. Atau kalian sudah terlanjur keluar, bisa pilih fillet lagi, kemudian masukkan parameternya 4,
kemudian enter, dan pilih sudut yang ini, sudut nomor 2, kemudian pilih garis nomor 3 dan nomor 4, kemudian centang jika sudah. Maka bentuk akan menjadi seperti yang di nomor 2. Maksudnya di gambar di nomor 2 kita bisa mengecek ini 5 derajat, ini dari 2,5 atau 2,5 benar 5 derajat, ini R nya 4 dan R nya 8, R nya 8 di sini. Kita bisa lihat R4 di sini. Kita selesaikan dulu ini. Nah, ini R nya 4 terlihat, ini R nya 8 benar, ini juga ada R4 juga di sini, dan di sini juga ada R8. Oke, jika sudah, di modul halaman 21 gambar ketiga kita membuat dua buah lingkaran. Oke, yang pertama lingkarannya diberi dimensi 8, dan yang satunya berada di titik pusat center line. Kita akan menggambar lingkaran, dekatkan gambarnya dengan scroll down lingkaran pertama, kemudian klik di pusat center line ini, kemudian klik lagi untuk lingkaran kedua, pencet tombol escape, berikan dimensi dengan smart dimension. Ini besarnya adalah 6, enter. Oke, lanjut ke halaman 22. Gambar yang pertama yaitu kita pilih kedua lingkaran dan kita pilih relationnya menjadi equal. Caranya selesaikan dimensinya dulu, kita klik lingkarannya, kemudian tahan tombol kontrol dan klik lingkaran kedua, maka di propertiesnya akan muncul seperti ini. Klik relation yang equal, maka lingkaran ini juga akan berdimensi dengan diameter 6. Setelah selesai, kita centang untuk close dialog. Lanjut, di gambar kedua kita akan menambahkan tab menu sheet metal. Kalau di kalian bisa langsung, caranya adalah di sini di pencetan tab menu ini klik kanan, maka akan muncul dialog seperti ini. Kalau tidak terlihat pilihan sheet metal, maka pilih yang drop down tabs ini, kemudian pilih sheet metal, maka akan muncul tabs menu sheet metal. Oke, kemudian gambar ketiga yaitu pilih sheet metal dan pilih base range atau tab. Oke, caranya adalah escape dulu untuk menghentikan seluruh operasi yang berjalan, kemudian pilih tab sheet metal, kemudian pilih base range atau tab. Nah, ini maka sudah
terlihat bentuknya jadi seperti ini. Kita lanjut ke halaman 23. Di gambar yang pertama, masukkan ketebalannya 2,5 dan kemudian centang. Ketebalannya 2,5, enter. Kemudian centang. Maka sheet metal sudah jadi. Nah, oke. Untuk yang gambar kedua, kita akan membuat garis di tengah-tengah sini. Caranya adalah sebelah sini. Kita akan pilih normal tool untuk mulai menggambar, dan pilih tab menu sketch dan pilih tool sketch. Oke, kemudian kita pilih tools line dan kita mulai menggambar dari garis. Dekatkan kursor kalian ke garis yang bawah ini, klik, kemudian geser hingga menyentuh garis satunya lagi. Geser yang lurus ya, menyentuh garis satunya lagi, kemudian klik. Setelahnya adalah selesaikan perintah dengan escape. Setelah itu tambahkan dimensi 17,5. Untuk menambahkan dimensinya, kita menggunakan smart dimension. Klik garisnya, kemudian klik titik pusat ini yang awal, klik. Kita masukkan nilainya yaitu 17,5 dan enter. Kemudian dimensinya kita selesaikan. Ke gambar ketiga di halaman 23, kembali ke tab sheet metal dan pilih tools jog. Kembali ke tab menu sheet metal, tab menu tools sheet metal, kemudian pilih tools jog. Belum terlihat, kita simetrikan dulu. Coba kita ulang. Klik garisnya, kemudian klik jog. Nah, oke, saya ulang sekali lagi. Caranya adalah klik garisnya, kemudian pilih tab menu tools sheet metal, kemudian pilih jog, dan kemudian pilih face dari sheet metal yang akan kita ubah. Oke, kita lihat lagi di modul. Di modul tadi ya, kita klik face dari sheet metal yang kita ubah. Kemudian yang ketiga adalah masukkan nilai D nya, dan yang ketiga ini 4 ini 5. Oke, kita posisikan dulu agar pas. Posisinya kita rubah dulu agar pas. Nah,
seperti ini. Kemudian D1 nya 3, enter. Kemudian outside offset, jog positionnya pilih band center line. Kemudian kita pilih oke. Ini kita pilih hingga sesuai di modul. Yang di bawah itu di luar, yang di atas di dalam. Oke, kemudian sudah benar, ini sudah benar posisinya. Kemudian kita selesai, kita klik OK. Jika ada peringatan seperti ini, klik saja OK. Oke, maka bentuknya akan jadi seperti ini ya. Ini sesuai yang dari modul. Yang atas ke dalam, yang bawah keluar. Lanjut ke gambar nomor 2 di halaman 24, yaitu kita memberikan garis di sini dan memberikan jarak 110. Oke, caranya klik ini, kemudian kita klik kanan dan pilih normal to, pilih sketch dan pilih line. Oke, gambar garis yang memotong bentuk ini vertikal saja dengan cara klik line, kemudian klik, kemudian bikin garis vertikal lurus hingga memotong bangun. Kemudian klik escape untuk menghentikan perintah dan tambahkan smart dimension dengan klik line dan garis titik pusat awal ini. Setelahnya tambahkan jaraknya yaitu 110 dan enter. Oke, seperti yang ada di modul. Nah, kembali ke orientasi yang awal saja. Nah, ini terlihat jarak 110 dari garis ini sampai sini. Oke, kemudian ke halaman 25, gambar yang pertama yaitu stretched band, dan pilih permukaan yang ini, masukkan degree-nya 90, sesuaikan
posisinya dan kemudian selesai. Posisi yang diinginkan adalah keluar ke kanan sana. Oke. Kembalikan posisinya jadi seperti ini. Kita selesaikan dimension dengan klik centang, pindah ke tab menu tools, sheet metal, kemudian pilih apa tadi? Sketched band. Pilih sketched band. Kemudian pilih permukaan yang akan kita sketched band dan klik ini, kemudian klik ini. Nah, kemudian masukkan degree-nya menjadi sudutnya 90 derajat, enter. Arahnya kita posisikan ke dalam, sudah, dan kita selesaikan dengan klik centang untuk OK. Maka bentuk akan menjadi seperti ini. Kita lihat di halaman 25 yang kedua. Sudah saya sampai sini. Kemudian di gambar ketiga, ini dilakukan perintah untuk mirror part. Caranya adalah pertama klik permukaan, kemudian pilih drop down di dekat icon, kemudian pilih insert dan pilih mirror part. Yang pertama pilih permukaan dulu, kemudian pilih drop down di dekat icon SolidWorks, pilih menu insert, dan kemudian pilih menu mirror part. Maka akan dibentuk file baru. Belum kelihatan ini. Langsung saja kita pencet OK agar gambarnya kelihatan. Kita klik yes. Nah, gambarnya sudah kelihatan. Ini untuk part yang satunya. Jika kalian bingung untuk part yang satunya tadi kemana, bisa lihat di sini. Ini yang right arm yang tadi kita pertama kali buat, masih di sini. Jangan lupa sebelum ditutup kita save dulu. Dan right armnya sudah jadi. Kemudian ini part yang satunya, part keempat. Kita namakan left arm. (012-061) dan diikuti dengan name kalian. Kemudian save. Oke, kita cek lagi di mode praktikum.
karena saya menemukan ada yang janggal. Left armnya ternyata hadapnya ke sana dan harusnya masuk, sedangkan ini ada yang salah kan. Berarti tadi di pilihan joknya ada yang salah. Kita cek lagi di pilihan jok. Oke, berarti arahnya terbalik. Kita cek lagi. Ini karena yang left arm, berarti dia tidak dapat diubah. Yang bisa diubah adalah dari right arm, karena yang utama itu dari right arm. Kita cek dulu tampilannya, kita kembalikan ke tampilan awal, kemudian joknya kita normal tuh dulu, dan bukan di sketch. Keluar, kita edit feature-nya. Oke, arahnya tadi ternyata terbalik, berarti kita ubah ini. Kita cek lagi, jadi arahnya ke dalam sana sudah benar. Kemudian 45 derajat, nah, ini juga salah. 45 derajat, D nya 3, enter, benar. Face blind. Oke, kalau sudah kita centang, maka akan jadi seperti ini. Kita cek dari depan seperti ini, dan kita cek yang left arm. Left armnya akan menyesuaikan dari right arm, maka dia akan berubah juga. Ini kita cek di modul praktikum. Left armnya bentuknya sudah benar. Coba kita sesuaikan gambarnya. Terlalu banyak. Oke, gambarnya sudah sama ya. Yang left arm sudah betul, maka kita save all karena sudah betul. Jika sudah, maka part kedua yaitu right dan left arm sudah selesai. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.